Oke, Mek, kita belajar dulu yang kecepatan nih. Tentang kecepatan toh. Kecepatan itu kan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan ini dibagi dengan waktu. Atau jarak juga, jarak perpindahan boleh dibagi dengan waktu. Jadi ini pelajaran fisika ini sebetulnya. Tapi masuk juga di matematika di perbandingan ini. Nah, kecepatan itu kita pakai ini lambangnya velocity, perpindahannya kita pakai distance S, ya. Lalu waktunya itu kita pakai time. Jadi kecepatan itu sama dengan S per T. Nah, untuk ini kalau mau mempermudah itu kita menggunakan segitiga rumus seperti ini. Di sini adalah S, berarti ini adalah V, yang ini adalah time. Jadi dari sini untuk cari S-nya berarti sama dengan V dikalikan dengan time. Cari V itu berarti sama dengan S dibagi dengan time. Kemudian cari time-nya ini berarti sama dengan S dibagi dengan V, begitu ya. Jadi satuan dari kecepatan itu sama dengan meter per sekon. Tapi bisa juga ada kilometer per sekon. Nah, biasanya ini kita harus mengkalibrasi dulu kemana. Dikalibrasinya sebetulnya harusnya ke ini, meter per sekon. Ini berdasarkan sistem MKS. Nah, bagaimana caranya mengubah dari kilometer per sekon menuju ke meter per sekon itu dulu. Sebelum kita masuk ke hitungannya. Di misalnya gini, 1 kilometer per sekon ini itu sama saja dengan kilometer per jam ya. Pakai kilometer per jam. Bentar. Ya, 1 kilometer per jam ini sama dengan berapa meter per sekon ya, berapa meter per sekon. Nah, untuk mencari ke meter per sekon itu 1 kilometer per jam itu kan sama dengan 1 kilometer dibagi dengan 1 jam. Nah, 1 kilometer itu sama dengan apa? 1000 kan, ke meter kan? Iya, Ini meter dibagi dengan 3600 skon. Atau ini dicoret, berarti sama dengan 10 per 36 meter per skon. Itu dari kilometer per jam. Jadi misalnya untuk yang umum dipakai itu biasanya mulai dari angka 36 kilometer per jam. Maka ini akan sama dengan 36 kita kalikan dengan 10 per 36. Ini berarti dalam meter per sekon. Berarti sama dengan 10 meter per sekon. Gitu ya. Jadi untuk cepat menghafalnya berarti 36 kilometer per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Ya, ingat itu. Ini untuk ngapalinnya. Jadi kalau misalnya ada 72 kilometer per jam. Yang perlu ingat ini adalah 36 kilometer per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Ini kita udah hafal mati dulu. Berarti ini sama saja dengan 72 dibagi dengan 36 kita kalikan 10 meter per sekon. Jadi nggak perlu ngitung dari awal lagi kalau pakai perbandingan gini. Berarti ini kamu coret. Ini berarti sama dengan 2. Maka ini sama dengan 20 meter per sekon. Misalnya lagi 90 kilometer per jam. Berarti sama dengan 90 dibagi 36 kita kalikan dengan 10 meter per sekon gitu. Nah, sekarang ini dibagi 6 berarti sama dengan 6. Dibagi 6 di sini berarti berapa? 15 kan? Lalu ini iya. berarti sama dengan 15 dibagi dengan 6 kali 10 meter per sekon. Ini dicoret bagi 3 itu adalah 2, ini dibagi 3 adalah 5 kan? Lalu ini coret. Berarti ini adalah 5 juga. 5 kali 5 berarti sama dengan 25 meter per sekon gitu. Jadi 90 kilometer per jam sama dengan 25 meter per sekon. Tapi misalnya kalau mau tetap menggunakan jalan yang pertama tadi, jadi 90 kilometer per jam,
ini sama dengan 90. Anggaplah kita lupa gitu ya. Berarti ini kita kalikan dengan 1000 meter, kita bagi dengan 3600 kon sama aja. Coret, coret. Ya, ini dibagi dengan ini dibagi berapa? Dibagi berapa ya? Bagi 6 boleh dulu ini 15. Ini dibagi 6 juga sama dengan berapa? 6. 6 ya kan? Ya, sama aja. Jadi ini dibagi lagi 2, ini 3 ya. Ini dibagi 2 berarti ini 5. Ini coret lagi dengan ini berarti ini 5. Jadi akhirnya ya tetap 25 meter per sekon. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti penempatannya untuk yang kecepatan itu misalnya gini. Ada dua buah kota gitu ya. Ini kota. Ada kota A, di sini ada kota B. Ini udah masuk soal yang susah, susahnya dikit gitu, susah dikit. Jadi ini adalah kota A, ini kota B. Dari A ke B ini bergerak dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Dari B ke A ini bergerak dengan kecepatan anggaplah 20 meter per sekon. Kemudian jarak antar kedua kotanya misalnya ini jarak antar kedua kota, anggaplah di sini sama dengan 90 kilometer. Yang ditanyakan kalau mereka bersama-sama bergerak pada waktu yang sama, anggaplah ini berangkat pukul 07.00, ini B juga berangkat pukul 07.00, di mana mereka bertemu dan kapan? Di mana? Pertanyaan di mana mereka bertemu itu kan berarti berbicara tentang jarak. Kapan itu berarti berbicara tentang waktu. Nah, untuk ini maka kita bisa membuat ini dulu, analisanya dulu gitu ya, analisa. Nah, misalnya saja mereka ketemu di titik ini. Ini titik pertemuannya, titik P. Nah, di titik pertemuannya itu P, ini kita tahu bahwa ini ke sini adalah jarak yang ditempuh oleh A, lalu yang ini ke sini adalah jarak yang ditempuh oleh B, kemudian ini ke sini adalah jarak mula-mulanya, gitu. Nah, ini berangkat pukul 07. Ini juga berangkat pukul 07. Ketemu di sini jamnya sama enggak? Kalau kita papasan, harusnya sama kan? Itu apa? Ya. Berarti T-nya di sini dengan T-nya di sini itu sama. Jadi waktu perjalanannya itu sama. Tapi jaraknya itu nggak sama. Kenapa? Karena kecepatannya kan beda. Nah, Eh, ini jaraknya kita sebut dengan S1, ini jaraknya kita sebut S2. Lalu jarak mula-mulanya adalah S. Sekarang hubungannya antara S1, S2, dan S itu apa yuk? Apa coba kira-kira? Ini loh, jarak ini ke sini adalah S. Ini ke sini adalah S1, ini ke sini adalah S2. Maka S ini sama dengan apa? jarak tempuh totalnya Iya. Jarak tempuh total berarti S1 diapain dengan S2? ditambah. Ditambah. Oke, good. Ya, jadi ini apa? S1 ditambah dengan S2 itu sama dengan S. Nah, rumusnya S tadi, V itu kan sama dengan S dibagi dengan T kan? Maka S Iya, itu sama saja dengan V dikalikan T. Jadi kalau S1 berarti kan sama dengan V1 dikalikan T1 kan? S2 iya, itu berarti sama dengan V2 dikalikan dengan T2. T1 dan T2-nya sama-sama adalah T ini. Ya, di sini adalah T1 sama dengan T2, kita sebut aja T. Kalau gitu, maka S1 akan sama dengan V1T, lalu S2 berarti sama dengan apa? V2T. Ya, masukin di sini. Berarti ini V1T ditambah dengan V2T, ini sama dengan S. T-nya sama, kita menggunakan distributif keluarkan. Berarti ini kali V1 ditambah dengan V2. Ini sama dengan S. Maka T-nya ini akan sama dengan apa? S kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Kalau gitu, kita bisa cari dong waktunya. Bisa, langsung aja dicari. S-nya itu sama dengan 90 kilometer. 90 kilometer di sini adalah meter per detik. Ya udah, kita kalikan dengan ke meter. Berarti kali 1000 meter gitu ya. Dibagi dengan V1 dan V2-nya ditambah.
Ini adalah 10 meter per sekon ditambah dengan 20 meter per sekon. Berarti sama dengan 90 dikalikan 1000 ini meter, kita bagi dengan 30 meter per sekon. Maka meternya hilang, 90 dengan ini berarti ini 3, 3 kali 1000 berarti sama dengan 3000, skonnya naik. Nah, berarti 3000 skon berikutnya mereka bertemu. Nah, sekarang mereka bertemu itu time-nya ini udah dapat ya. T-nya sama dengan 3000 skon. Lalu berangkatnya ya T berangkat ya waktu awal. Jadi berangkatnya itu kan pukul berapa tadi? 07.00. Nah, kalau misalnya ditanyakan di mana mereka bertemu, berarti kita bisa cari S1, berarti sama dengan V1 dikalikan time, yaitu sama dengan 10 meter per sekon dikalikan dengan 3000 skon, maka ini ketemu 30.000 meter, atau pada jarak 30 kilometer. S2, ini kamu boleh cari S dikurangi S1, yaitu sama dengan 90 kilometer dikurangi dengan 30 kilometer, berarti sama dengan 60 kilometer. Boleh, nggak apa-apa. Atau S2-nya kamu boleh cari pakai V2 dikalikan time, boleh. Berarti sama dengan 20 meter per sekon, kita kalikan dengan 3000 skon. Nah, maka S2 akan sama dengan berapa? 60 enam ribu puluh ribu. meter kan? Ya, skornya kan hilang. Berarti ini sama saja dengan 60 kilometer. Nah, berarti A dan B bertemu, A dan B bertemu itu pada jarak 60 kilometer dari B, dari kota B ya, dari B, atau 30 kilometer dari A. Kapan waktunya? Waktunya berarti pertemuannya ya, pertemuan. Maka pukul 07.00 ditambah 3000 skon. Nah, 3000 skon maka ini harus kita ubah ke menit. Jadi berarti pukul 7.00 3000 diubah ke menit kan berarti harus berapa? Dibagi 60 kan? Iya. 3000 dibagi 60 ini dalam menit. Ini coret, coret. Ini coret dengan ini berarti 50. Tadi ini pukul 07.00 ya. Berarti pukul apa? 07.00 ini ditambah dengan 50 menit. Nah, atau boleh ditulis 07.00 ditambah 00.50. Maka bertemunya itu pukul 7.50. Perpapasannya berarti pada saat pukul 07.50. Bisa dipahami? Oke, sip. Nah, itu kalau dia berangkat bersama-sama. Sekarang yang berikutnya kalau dia itu berangkatnya itu tidak bersamaan. Artinya ada yang duluan. Kita gambar lagi. Ada yang duluan. Nah, ini pukul 07.00, lalu ini berangkat pukul 07.05. Ini si B, ini si A. Nah, sekarang pada saat B-nya berangkat, A-nya udah bergeser belum? Udah. Udah, ya, oke. Berarti pada saat pukul 07.05, anggaplah A-nya udah sampai di sini. Ini adalah 07.05. Si A udah sampai di sini nih. Berarti ada selisih jarak nih udah. Jadi dia udah menempuh jarak tertentu. Ini jarak mula-mulanya itu yang ini. Nah, titik pertemuannya, anggaplah titik pertemuannya ada di sini. Ini titik pertemuan. Berarti waktu ini dan ini itu sama enggak? Anggaplah ini di titik C gitu ya. Dari A yang di sini ke C dengan B di sini ke C sama enggak? Ini kan 07.05, 07.05.
Sama kan? Jadi Iya. ini waktunya adalah waktu T2, ini juga waktunya T2. Yang ini adalah selisih waktu, kita sebut aja delta T. Gitu. Jadi untuk T1-nya, maka T1-nya itu akan sama dengan apa? Delta T kita tambah dengan T2. Jarak tempuhnya S1 tetap sama, ya, seperti tadi. Jadi S1 ya ditambah dengan S2, ini akan sama dengan S. S1 itu V1 dikalikan T1, S2-nya berarti V2 dikalikan dengan T2. Ini akan sama dengan S. Nah, V1 ini berarti kita kalikan T1-nya adalah delta T ditambah dengan T2. V2-nya itu ya kali T2 tetap sama dengan S. Nah, ini kali masuk. Berarti ini V1 dikalikan dengan delta T ditambah V1 T2 ditambah V2 T2 sama dengan S. Ini sama, ini kita boleh tulis jadi delta S ya. Delta S berarti sama dengan bukan sama dengan, bentar, ditambah ya. Ini ditambah, T2-nya keluarin. Makanya T2 dikalikan dengan V1 ditambah dengan V2, ini sama saja dengan S. Atau T2 dikalikan dengan V1 ditambah V2 sama dengan S, kita kurangi delta S. Jadi yang ini itu adalah selisih jaraknya nih. Sekarang ini, yang ini. Ini berarti sekarang adalah S dikurangi dengan delta S. Ya, selisih jaraknya. Jadi untuk cari T2 nanti, maka T2 itu akan sama dengan apa? S dikurangi dengan delta S, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Delta S-nya di sini berarti delta S1 ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti orang pertama orang kedua yang duluan ya, ini kan orang kedua duluan, B duluan ke sini. Nah, berarti jika B duluan, berarti yang kita cari adalah T1. T1-nya yang sama dengan S dikurangi dengan delta S2, pembaginya itu tetap V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Dan delta S2 itu berarti sama dengan V2 dikalikan dengan delta T. Kalau delta T1 itu sama dengan V1 dikalikan dengan delta T. Gitu. Pembaginya sama. Jadi yang bersamaan itu tidak dikurangi dengan perubahan jaraknya atau jarak yang ditempuh salah satunya ya sebelum pemberangkatan bersama-sama itu. Jadi kalau berangkatnya bersama-sama itu berarti T1 sama dengan T2 sama dengan T itu sama dengan S kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Itu kesimpulannya. Begini. Yang bersamaan ya, bersamaan, bersamaan maka T itu akan sama dengan S dibagi V1 ditambah V2. Jadi kalau misalnya A duluan, delta T, maka yang dicari adalah T2 sama dengan S dikurangi dengan delta S dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Kalau yang B duluan, duluan delta T, berarti yang dicari adalah T1 sama dengan S dikurangi dengan delta S, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Delta S-nya di sini berarti sama dengan V1 dikalikan dengan delta T. Yang di sini itu delta S-nya itu sama dengan V2 dikalikan dengan delta T. Itu Ci. Jadi sama-sama ini, sama-sama dijumlah. Nah, contoh sekarang supaya lebih jelas ke contohnya. Ini kalau cari T1 gimana? Cari T1-nya nanti berarti sama saja dengan apa? Eh, T2 ini kita tambahkan dengan delta T. Yang di sini berarti untuk cari T2 berarti sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Delta T itu selisih pemberangkatan. Gitu. Contohnya ini. Misalnya ini berangkat pukul 07.00. Yang di sini pukul 07.02 gitu, ya. Lalu jarak pisah mula-mulanya anggaplah sama dengan 80 km.
Kemudian ini misalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, ini 15 meter per sekon gitu. Ya. Nah, sekarang di mana mereka bertemu? Kalau yang pertama ini duluan, ini yang ini kita sebut dengan V1, ini kita sebut dengan V2, berarti yang kita cari adalah T2. Ini karena duluan V1. Jadi V1 duluan. Berarti yang kita cari adalah T2. Maka T2 itu akan sama dengan apa? S dikurangi dengan delta S dibagi dengan V1 dikurangi dengan V2. Delta S-nya itu sama dengan apa tadi? Untuk yang ini berarti kasusnya, maka delta S-nya itu akan sama dengan V1 dikalikan dengan delta T. Ya. V1 dikalikan dengan delta T. Ini adalah delta S-nya. V1-nya 5 meter per sekon. Ini delta T-nya berapa? 0700 dikurangi 007 apa 0702 dikurangi ini. Selisihnya kan 2 menit. Berarti sama dengan 2 menit. 2 menit itu kan berarti sama dengan 120 detik kan. Berarti nanti delta S-nya di sini akan sama dengan 5 meter per sekon dikalikan dengan 120 sekon. 5 kali 12 itu kan 60. 60 berarti 600 meter. Gitu. Ya, 600 meter. Nah, ini 80 kilometer berarti sama dengan 80.000 meter. Nah, tinggal kamu kasih masuk udah. Berarti sama dengan 80.000 meter dikurangi dengan 600 meter. Kita bagi dengan berapa? V1 tambah V2. Ini 5 meter per sekon ditambah dengan 15 meter per sekon. Jadi ini sama dengan berapa? 79 ya, 400 ya. Meter kita bagi dengan 20 meter per sekon. Udah coret. Nah, 7 bagi 3 berapa? 7 bagi 2, 3 ya. 19 bagi 2, 9, 8, 14 bagi 2, berarti 7 skon. Nah, dapat nih. T2-nya sama dengan 3.970 skon. Nah, kalau gitu, maka untuk cari T1 itu berarti sama dengan apa? T2 ditambah dengan delta T. T2-nya berapa? 3.970 skon. Delta T-nya tadi 120, berarti tambah 120 skon. Jadi sama dengan 39, berapa ya hasilnya ya? 120 tambah ini berarti 90 nol ya. Berarti 4090 skon. Nah, ini T1-nya. Jadi kalau cari S1 ya nanti akan sama dengan V1 dikalikan dengan T1. V1-nya adalah 5 meter per skon dikalikan 4090 skon. Kali 5, 45, 4. Ini 20. 0. Ya, ini meter. Atau pada jarak 20,45 kilometer. Jadi mereka berpapasan itu pada jarak ini dari A gitu ya. Ini kan A, ini B. Atau kamu mau cari S2-nya ya nggak apa-apa. Kalau cari S2, ya berarti kita pakai apa? V2 dikalikan T2. Maka V2-nya adalah 15 meter per sekon, T2-nya tadi adalah 120 skon. Skonnya coret. 12 kali berapa ini? Kali 15. 6, 180 ya. 180 tambah 0 ya. Ini dalam meter gitu. Kenapa ini ketemunya beda ya? Ada salah di mana nih? Nggak tahu. Harusnya sama. 39. T2-nya adalah... Oh salah, ini saya salah di sini. Ini kan delta T. Yo, tahu T2-nya berapa? T2-nya yang ini, ya. Nih, berarti ini kita kalikan dengan 3970 skon ya. Nanti kamu kali ini hasilnya sama dengan berapa gitu. Nah, ini dalam meter. Kita kalikan nih 3970 dikalikan dengan 15. Atau bisa juga nanti cari S2-nya kamu menggunakan apa? S dikurangi dengan S1 boleh. S-nya kan sama dengan 80.000. Ini meter dikurangi dengan ini nih 20 apa? Ini 2045 atau pakai kilonya ya boleh langsung nggak apa-apa.
Jadi kalau pakai yang kilometernya berarti ini adalah 80 kilometer dikurangi 20,45 kilometer. Berarti sama dengan berapa? 59,55 ya, 55 kilometer. Jadi kalau di sini ya ketemunya nanti akan 59,550 meter gitu. Bisa pakai ini nggak apa-apa. Itu kalau salah satu berangkat duluan gitu. Jadi nggak ada masalah nanti siapa yang berangkat duluannya gitu. Seperti itu. Misalnya lagi yang berikutnya lagi. Nanti kita bahas yang salah satu perangkat atau kejar-kejaran itu nanti beda lagi, Me. Ya, ini. Jadi misalnya ini ada ini. Contohnya itu misalnya polisi yang kejar-kejaran dengan penjahat gitu ya, atau yang melanggar gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya di lampu merah nih, di lampu merah ini ada sepeda motor melanggar lampu merah. Dia bergerak misalnya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ini lari. Terus setelah 2 menit berikutnya atau 10 detik berikutnya atau 20 detik berikutnya baru ini ngejar gitu loh. Ini adalah V2, yang ini adalah V1. V1-nya ini lari ini misalnya pukul 07.00 gitu ya. Lalu ini polisinya, ini yang sepeda motornya. Jadi apa namanya yang melanggar gitu ya. Nah, sekarang polisinya itu bergerak, bereaksinya itu misalnya pukul 07. Ini pukul atau 5 menit berikutnya, berarti ini 07.05. Baru dia bereaksi ada yang melanggar gitu loh, setelah lihat CCTV misalnya. Nah, ditanyakan ini harus berlari dengan kecepatan berapa supaya bisa menyusul ini. Nah, kecepatan V2-nya itu gimana? Supaya bisa menyusul ini orang yang lari duluan. Harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Harus lebih besar kan? Berarti ini V2 harus lebih besar daripada V1. Nah, misalnya saja terkejar di sini. Ini terkejar. Nah, waktu polisinya sadar pukul 07.05, kira-kira kan sudah pergi ini. Pelanggarnya kan udah pergi, udah jalan, baru polisinya ngejar kan. Jadi ini adalah 07.05. Ah, ada selisih jarak tuh, ya, ada selisih jarak. Nah, yang ini ke sini, kemudian ini ke sini, dengan ini ke sini. Nah, waktu untuk polisi ngejar sampai terkejar dengan ini ke sini itu sama. Kenapa? Ini waktunya ini 07.05, ini juga ngejarnya 07.05. Jadi ini adalah T2, yang ini adalah T2. Berarti ini waktu ini adalah delta T. Di T1-nya nanti berarti apa? T1-nya itu sama dengan T2 kita tambah dengan delta T. Nah, kalau terkejar berarti jarak tempuhnya sama enggak? Ini ke sini dengan ini ke sini. Sama enggak? Sama enggak? Yuk, logikanya sama enggak? Sama kan? Iya, Sama. ini ke sini, ini S1. Ini ke sini adalah S2. Ini S1. Ini adalah S2. Ini S1. Gitu. Berarti jaraknya sama, maka S1 akan sama dengan S2. S1 itu kan sama dengan V1 dikalikan T1. Ini akan sama dengan V2 dikalikan dengan T2. T1-nya itu adalah T2 kali delta T. Maka V1 dikalikan dengan T2 ditambah dengan delta T. Ini sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Kembali keluarin. V1 T2 ditambah dengan V1 delta T sama saja dengan V2 T2. Atau ini pindahin sini. Maka di sini adalah V1 delta T itu berarti sama dengan V2 T2 dikurangi dengan V1 T2. T2-nya sama, keluarin. Maka ini adalah V2 dikurangi dengan V1. Ini adalah V1 delta T. Jadi T2 itu untuk ngejarnya maka sama dengan V1 dikalikan delta T dibagi dengan V2 dikurangi V1. Jadi untuk mengejar di sini itu berarti apa? Jarak yang ditempuh di sini itu berapa? Atau selisihnya ini sudah melaju berapa lama?
dikurangi dengan selisih kecepatannya. Itu waktu yang diperlukan oleh Pak Polisi ini untuk bisa ngejar. Jadi selalu yang lari duluan itu adalah V1, yang mengejar itu adalah V2. Itu kamu selalu itu. Maka T2-nya ini sama dengan ini. Jadi nanti untuk mencari di mana terkejarnya ya, kamu cari S2 aja. S2 berarti sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Udah gitu aja. Misalnya ini lari dengan kecepatan 20 meter per sekon, lalu ini lari dengan kecepatan 30 meter per sekon gitu ya. Jadi ini anggaplah si A gitu ya. Si A lari dengan kecepatan eh, berapa tadi? 5 meter per sekon, ya boleh nggak apa-apa. Kemudian yang ini lari dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tapi ini lari tadi pukul 07.00, kemudian ini 07.05. Berarti ini delta T-nya tadi sama dengan 5 menit. 5 menit itu berarti sama dengan berapa? 300 kon kan? Ya, 5 menit. 5 menit 300 kon. Berarti untuk cari kapan dia terkejar, nanti berarti T2-nya itu akan sama dengan V1 delta T kita bagi dengan V2 dikurangi dengan V1. Jangan 20 deh, 15 lah itu ya, supaya gampang baginya. Ini 15 misalnya, 15 meter per sekon. Berarti ini apa? Ini sama dengan 5 meter per sekon dikalikan dengan 300 kon, kita bagi dengan V2-nya 15 meter per sekon dikurangi 5 meter per sekon. Berarti sama dengan 5 dikalikan dengan 300 kon, kita bagi dengan 10. Nah, udah coret, coret. Berarti 150 skon. Terkejar dalam waktu 150 detik itu baru terkejar. Pada jarak berapa? Kalau jarak berapanya berarti ya S2 aja. Sama dengan apa? V2 dikalikan dengan T2. V2-nya adalah 15 meter per skon dikalikan 150 skon. Maka sama dengan 2,250 meter. Ya, atau pada jarak 2,25 kilometer. Penjahatnya terkejar gitu oleh Pak Polisi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Ah, Kurang. agak agak ribet memang ini analisanya. Ya, analisanya agak ribet. Jadi misalnya lagi ini ya, yang ini yang kejar-kejarannya, intinya dibagi selisih kecepatannya gitu ya. Iya. Itu saja. Nah ini nih. Misalnya ini pukul 08.05 itu ya. Lalu ini pukul 08.07. Nah, berarti dari sini ini kita cari delta T berarti sama dengan 2 menit kan? Atau sama dengan 120 detik kan? Lalu ini lari dengan kecepatan misalnya 25 meter per sekon. Polisinya lari dengan kecepatan misalnya 45 meter per sekon gitu. Nah, T-nya, berarti ini kita cari T2 sama dengan V1 delta T kita bagi dengan V2 dikurangi V1. Jadi sama dengan apa? 25 meter per sekon kali 120 sekon dibagi dengan 45 meter per sekon dikurangi 25 meter per sekon. Sama dengan 25 meter per sekon kali 120 sekon dibagi dengan 20 meter per sekon. Ya. Coret, 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 coret. Ini kan berapa? 6 ya? 6. Berarti sama dengan 6 kali 25. 150 detik. Nah, jadi 150 detik terkejar gitu. Ya udah, nanti pada pukul berapa ya? Nanti ini berarti harus kita ubah menjadi menit ya. Berarti ini kan sama saja dengan 2 menit 30 detik kan. Jadi terkejar pukul 07 08.07 kita tambah dengan 2 menit 30 detik. Jadi pukul 08.02 menit ya, berarti 09.30 nih, gitu, lebih 30 detik. Ini terkejarnya. Kalau pada jarak berapa ya, berarti kamu cari S2 aja. V2 dikalikan dengan T2. Berarti sama dengan 45 meter per sekon dikalikan dengan 150 sekon. Nanti kamu cari nih. 45 kali 15. 45 kali 15, 4 kali 15 kan berapa? 6 ya.